Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfiz lahumā janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Artinya, jika salah seorang di antara kedua orang tuanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan perkataan-perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami waktu kecil. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Ayat Al-Quran tersebut dengan jelas menyampaikan di mana kedudukan orang tua kita, orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita, dan bagaimana kita memuliakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua menempati posisi yang paling tinggi di dalam agama Islam. Kewajiban berbakti kepada orang tua dari anak-anaknya merupakan kewajiban yang mutlak dan tidak memandang keadaan kedua orang tua kita. Mentaati kedua orang tua hukum wajib atas setiap muslim, sedang mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang sangat diharamkan, kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau berbuat syirik atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara memuliakan orang tua? Pertama, berbicara kepada mereka dengan perkataan lemah lembut atau tawaduk kepada keduanya, yang merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Menyediakan mereka makanan, hal ini juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika hal tersebut merupakan hasil jerih payah sendiri. Lebih-lebih kondisi keduanya sudah renta. Sudah seyogianya mereka disediakan makanan dan minuman yang terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada yang lainnya. Meminta izin sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Izin kepada orang tua diperlukan untuk berjihad yang belum ditentukan. Seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad? Beliau balik bertanya, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Laki-laki tersebut menjawab, masih ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, memberikan mereka nafkah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Nabi lalu bersabda, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil terhadap kedua orang tuanya yang telah memelihara kita ketika kita masih kecil, serta telah berbuat baik kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat
rahimakumullah. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tuanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang mereka cintai, yaitu dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahim dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kita kepada mereka, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu, bagaimana kita tidak mencaci maki dan menjaga kehormatan orang tua kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, termasuk dosa besar seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada. Mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Dia juga mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya." Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kegiatan-kegiatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bagaimana kita bisa memuliakan orang tua kita. Bagi mereka yang kedua orang tuanya masih hidup, senangkanlah mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Bagi mereka yang orang tuanya sudah mendahului, kirimkanlah doa-doa yang baik kepada mereka. Insya Allah semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.